Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suara saya ada, terus kitabnya sudah ada nggih? Yang kula share niki nggih. Oke. Kita masuk kepada kaidah yang kelima. Semoga istiqomah sampai hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharaini amin. Al-aslu ya. Al-qaidatul khamis, yaitu adalah kaidah yang nomor 5 tentang maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Jadi tujuan-tujuan lafat ucapan itu ala niyatil lafidi, itu tergantung dari orang yang melafatkan. Jadi tujuan lafat itu tergantung kepada niat dari yang melafatkan lafid. Al-amtsilah, adapun contohnya, minha, sebagian dari contoh, laukana ismu zaujatihi au amatihi tolikon au hurrotan. Jikalau nama istri seseorang atau budak dari seseorang itu bernama tolik, yang zauja itu bernama tolik, atau yang budak ini namanya adalah hurrotun. Fakolah, berkata siapa? Wong, ya toliku, ya hurrotu, fa'ing qasada bihi at-talaqo awil itqo hasola. Jadi begini. Ini kasusnya begini. Ada orang yang mempunyai istri namanya Tolik. Nama istrinya Tolik. Kemudian memanggil nama istrinya, ya Tolik, wahai Tolik. Lah, kata di kitab ini diperinci, jikalau qasada bihi at-talaqo, jikalau dia berniat kepada telak, maka jatuh. Namanya tolak, namanya tolik, kemudian berniat ya tolik, artinya mau menelak, sudah selesai, terjadi. Makanya maqasidul lafdi ala niyatil lafdi. Jadi tergantung dari orang yang melafatkan. Kalau memang hanya memanggil namanya ya tolik istriku itu, ya tolik istrinya. Tidak ada apa-apa kalau tidak ada niat yang untuk mentalak, ya, selesai. Terus ada yang namanya budaknya, namanya hurro, merdeka. Ya hurro tuh. Ya kalau misalnya dia itu berniat untuk merdekakan ya selesai, merdeka gitu. Itu ya. Jadi lafat tergantung dari yang melafatkan. Minha lau karrara lafdhat tolaki salasan bila atfin. Ya, jadi ada orang kasusnya karrara mengulang sopoman lafdhat tolaki lafat lafat telak salasan dengan 3 bila atfin tanpa atof, tanpa penjedaan. Fa'in qasada bihi al-istinaf, jikalau dia berniat pengucapan itu dengan memulai, istinaf itu memulai, waqa'ah, maka terjadi as-salasu ponap, apa telak 3, awit takkid fawahidatun. Jadi begini, ada orang marah ya, jadi si A itu marah kepada istrinya, kamu ketelak,
kamu ketelak, kamu ketelak. Dari saking marahnya, dia sampai melafadzkan 3 kali, kamu ketelak, kamu ketelak, kamu ketelak. Lah, kata ulama, jikalau dia memulai secara istiqnaf, dek, kamu saya telak, dek, kamu saya telak, kamu telak, maka terjadi 3. Tapi kalau hanya mengucapkan itu, kamu saya telak, kamu saya telak, kamu dari saking marahnya, artinya adalah penguatan bentuk takkid, maka telaknya terjadi 1. Berarti kalau terjadi 3 berarti telak bain. Harus ada orang yang sebagai muhallil nanti. Itu ya. Jadi hati-hati kalau suami kepada istrinya itu kadang marah langsung mengucapkan, karena terjadi ini apa namanya? Tolak, lafaz tolak, langsung sorry langsung ya. Minha lau qala fi sholati binat mil Qur'ani. Jadi ada orang apa namanya? Mengucapkan di waktu sholat dengan lafaz Quran, dengan aturan Quran. Tetapi walam yaksid dan tidak berniat bertujuan orang itu siwahu selain dari Quran. Fawadihun, maka itu sorry, jelas. Wa in qasada bihi at-tafhim, jikalau dia berniat bertujuan kepada tafhim, apa namanya, memberi pemahaman, fakot, maka batal salatnya. Wa in qasadahuma ma'an lantatul. Jadi begini, apa namanya, ada orang sholat, ada orang lagi sholat, kemudian dia mengucapkan sesuatu yang itu bentuknya adalah bentuk Quran, seperti ayat gitu. Jikalau dia berniat kepada tafhim, maka sholatnya batal. Terus dulu ya. Wa in atlaqo fal asahu butlanu. Jikalau orang memutlakkan saja, maka secara aso batal. Nahu qouli ta'ala udkhuluha bisalamin amin. Gini maksudnya. Ada orang yang mau masuk, mau bertamu. Kemudian orang itu sedang sholat. Kemudian karena ada assalamualaikum dari orang itu, dari orang luar, assalamualaikum misalnya, mau bertamu. Sampean mau jawab salam itu, tapi dengan cara pakai Quran. Udkhuluha katanya. Masuklah. Nah, kata ulama, ini ayat memang Quran. Tapi kalau dia itu mentakyin atau berniat kepada tafhim, artinya menjawab dari orang yang bertamu di luar, itu, maka sholatnya batal. Gitu ya. Tapi jikalau dia hanya memutlakkan, misalnya kena ke ayat itu, misalnya ada ayat seperti itu, udkhuluha bisalamin. Jadi secara mutlak saja, secara ayat itu saja tidak ada qasdunya, maka tidak. Maka secara aso itu butlan. Di sini ada lagi contohnya, ya khudil kita bikuah. Sebentar. Oke. Saya rubah dulu. Mana ini? Nggak bisa dirubah ya. Oh ini. Ini. Yang mana itu? Ya khudil kita babi kuwah. Kebetulan di sampingnya ada Yahya. Namanya Yahya. Ya khudil kita babi kuwah. Ya Yahya, wahai Yahya, ambillah kitab ini. Ada di apa? Di sebelahnya ada Yahya misalnya. Kemudian dia mau berkhitab, niatnya kepada Yahya yang di sampingnya itu, karena adat itu kebetulan langsung diniatkan kepada seperti itu, qasdunya, maka menjadi batal. Itu ya. Terus ida akoba, ketika akoba itu mengiringi, ida akoba niyata, jikalau ada seseorang yang mengiringi kepada niat bil masyiati
dengan kata-kata, insya Allah, yaitu adalah kata-kata insya Allah. Fa inna wa ta'lik batolat. Jikalau niatnya mentaklik maka batal. Jadi misalnya begini, ada si A sedang sholat, kemudian si B itu bilang ke si A, nanti kalau selesai sholat langsung ke rumah ya. Kemudian yang sholat menjawab, insya Allah. Jadi dia ini Quran apa ayat seperti ayat Quran juga sebenarnya lafadz Arab kan. Kemudian karena dia sedang sholat bil masyiah, niatnya itu dengan cara berkata-kata insya Allah yang itu mentaklik kepada orang yang mengucapkan tadi, orang yang ngomong, batal gitu ya. Jadi batal. Terus awit tabarruk atau niat tabarukan, falah, maka tidak batal. Niat tabarruk dari lafadznya itu tidak batal. Terus au utlikot atau dimutlakkan lafadz itu, lafadz insya Allah itu fa'asohuha, maka kaul yang lebih asoh itu batal. Jadi lafadz insya Allah ini karena tidak ada laisa matlubah fi sholah. Tidak ada lafadz insya Allah itu tidak matlubah di dalam sholat. Seperti halnya kunut ya, kunut itu ulama berbeda pendapat, khilaf. Ketika selesai itu selesai, ada yang kalau seperti ini habis kunut seperti ini, maka ada ulama yang mengatakan batal. Kenapa? Karena itu laisa matlubah, gerakan yang tidak ada di dalam sholat. Artinya gerakan yang tidak dituntut, tidak ada dalam sholat. Gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri sholla talatan am arba'an falyatrah asyakka wal yabna ala mastaiqona. Jadi ada salah satu di antara kalian jikalau syakka, ragu di dalam sholatnya, falam yadri, dia tidak tahu, dia ragu di dalam apakah saya sholatnya sudah 3 rakaat, sholat salatan am arba'an, atau 4 ya, apa saya 3 apa 4 gitu ya. Jadi dia itu ragu gitu. Falyatroh, maka hendaklah dia membuang asyaka terhadap yang ragu. Walibna, kemudian meneruskan alama istaikona, meneruskan rakaat setelahnya yang itu diyakini bagi dia. Cuman biasanya kata ulama juga al yakinu huwal aqol. Jadi misalnya si A dia itu sedang ragu, saya ini sedang 3 apa 4 gitu. Maka kata ulama, buanglah yang itu diragukan. Jadi tetapi ulama juga berpendapat bahwa ambil yang sedikit, karena yang sedikit itu pasti dilakukan gitu. Ambil yang salatan gitu. Al yakin huwal al aqol gitu ya. Huwa al aqol. Karena kenapa hadis ini muncul? Karena yang tadi masalah maqasidul lafzi alatil lafzi gitu. Itu ya. Jadi ketika ada syakun, maka buang yang membuat syak, kemudian meneruskan yang yakin, yaitu adalah 3. Karena kalau sudah 4, ini 4 sudah, maka otomatis sudah selesai sudah kalau duhur kan. Terus al-qaidatus sadis, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak akan bisa merubah atau menghilangkan terhadap keraguan. Contoh, man syakka fi sholatin asalla salatan am arba'an falyabna ala salasi li annahu al-mutayaqqan. Lah ini yakin tidak bisa merubah tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ada orang tadi sudah sholat ragu apakah 3 atau 4, maka ambillah yang 3, kata di sini li annahu al-mutayaqqan, karena itu yang lebih diyakini. Ya memang betul. Terus man tayaqqana at-tahara, orang yang yakin bahwa dia sedang suci, artinya punya udu. Tahara itu punya udu. Wasyakka, dan dia ragu fil hadas, di dalam hadasnya. Tapi dia juga
ragu di dalam hadasnya, fahuwa tohirun, maka orang itu adalah dalam keadaan suci karena yakin sudah. Mantaya kona tohor, yang pertama adalah yakin tohoro, kemudian ragu dalam hadisnya, maka tohur itu ya, karena sudah yakin. Mantaya kona al hadas wa syakka fit tohoro. Nah, ini dibalik. Sekarang yakin kepada hadas, ragu kepada tohoro. Jadi kalau dipresentasikan mungkin yakinnya 70%, kemudian ragunya 30%. Maka yang di atas, tapi yang di bawah ini yakinnya itu hadas itu 70%, keraguannya suci 30%, maka fahuwa muhdis, orang itu hadas. Wa bimakna hadhil qaid ukhra. Jadi ada juga kaidah yang sama dengan ini, yaitu inna ma sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Jadi perkara yang sudah diyakini itu tidak bisa hilang kecuali dengan yakin yang lain. Artinya kalau sekiranya yakinnya itu didasari dengan sesuatu, dengan yakin lain. Contoh misalnya begini. Jam sholat, ada si A sholat duhur jam 2 misalnya. Kemudian asar. Dia antara yakin dan ragu itu ada. Apa saya masih punya wudu ya? Apa tidak? Kemudian ada orang yang mengatakan tidak, kamu masih punya wudu. Kenapa? Karena dari jam 2 tadi kamu tidak tidak sholat, tidak berkentut misalnya, tidak kentut. Kemudian dia merasa juga, oh iya saya tidak kentut. Kecuali illa biyakinin, ada keyakinan yang lain itu menceploskan kepada dia itu punya wudu. Oke, lanjut. Al-qaidah asabi'ah. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah ini. Oh, bisa dirubah. Kok nggak bisa ini ya? Nggak bisa dirubah ini laptop saya nih. Atau kenapa ini? Sampai kitab ini. Sampai kitab ini. Mana ini nggak bisa ini? Laptop. Lanjut Ustadz, saya megang kitabnya. Kenapa? Dilanjut, saya megang kitabnya. Ya nggak apa-apa ya, sambil terus ya, kan banyak yang pegang kitab ya. Ya. Saya pegang. Oh iya, soalnya ini laptop nggak bisa ini saya, nggak tahu kenapa. Terus ya, ini saya pakai kitab ini. Saya kitab lama Ustadz. Ya terus ya. Saya kitab Al-aslu tipis. baqa'u makana ala makana. Segala sesuatu yang sudah tetap, apa ya, hukum asal dalam segala sesuatu. Al-aslu baqa'u asal dalam segala sesuatu itu tetap dalam keadaan semula, makana ala makana. Nah, dalam kitab ini ada lahikon ala makana sabikon. Jadi tetap ya, dari yang apa namanya, sabik dengan yang ini ada. Nah, ini lahikon ala makana sabikon. Jadi tetap pada yang awal, yang asal. Contoh minha man akala akhirul laili wa syakka fi tulu'il fajri soha saumuhu. Ada orang makan di akhir malam, yaitu sahur. Ini sahur di akhir malam. Wa syakka, tetapi dia itu ragu fi tulu'il fajri, ini kok kayak sudah subuh gitu, sudah ada fajar gitu. Maka kata ulama di sini soha somuhu, maka sah puasanya. Kenapa? Karena li'annal asla baqa'ullahi. Jadi asal itu tetap pada asalnya. Gitu ya. Jadi berarti tetap sahur, tetap sah. Terus man akala akhiron nahar bila jitihadin,
Orang yang makan di akhir siang itu ya berbuka berarti. Bila jitihadin, dia tidak berijtihad, langsung makan gitu. Wasyakka, dia itu tapi dia ragu fil ghurubi di dalam urub maghrib. Waktu maghrib sudah matahari sudah ini tenggelam, maka botola somuhu, maka batal. Kenapa? Li anal asla boko unnahar. Asalnya memang Ustadz, mic-nya nggak hidup. Masih Ustadz, suara Allah. Ustadznya tes ada suara? Ada suara nggih? Teman-teman? Ustadz, mic-nya Kenapa? masih di mute. Ada mic-nya ya? Suara Ada suara saya sudah? Siap, Ustaz. Kedengaran suaranya. Sudah ada suara saya ya? Kedengaran. Ini terlalu ramai di sini tangga-tangga saya ini. Ini ya. Ada suara saya ya? Coba ketik sampean. Sampean nggak dengar juga saya. Coba ketik di chat. Suara saya ada nggak? Coba chat di komentar itu, di chat itu. sudah. ya jelas. Ada ya? Ada Ustaz. Oke. Ini internet. Terus ya? Ada Ustaz. Jadi ada dua istri, ada dua pasangan yang itu kesulitan di dalam satu mod. Yang itu lama katanya, madidatan lama. Kemudian sumat deat adamal kiswah. Istrinya itu mengaku bahwa tidak adanya kiswah, tidak adanya pakaian, perlengkapan lah katakan. Wan nafakoti dan nafako. Istrinya bilang bahwa tidak ada kiswah, tidak ada nafako. Maka yang mana yang dibenarkan? Fal qaulu qauluha. Maka yang dibenarkan adalah pendapatnya istrinya. Kenapa? Li'annal ibqa huma fi dimmatihi. Karena ketetapan dari kiswah dan nafako itu adalah tetapnya adanya itu adalah fi dimmatihi. Yaitu di tanggungan dari suaminya. Wa adami ada ihima, dan tidak ada dari keduanya. Jadi memang masalah kiswa dan nafako itu yang dibenarkan kalau misalnya yang istri bilang ini mas tidak ada nafako, artinya tidak ada pemberian dari sampean, atau tidak ada baju sudah perlengkapan di dapur misalnya kurang, karena yang tahu itu istri, maka fal qauluha gitu ya. Jadi yang dibenarkan adalah itu Ucapan pendapatnya istri. Lah, masuk di dalam al aslu boko makana ala makana. Jadi memang asalnya seperti itu. Gitu. Terus ikhtalafaz zaujani fitam kini. Ada dua istri itu berbeda pendapat. Ikhtalafa. Fitam kini di dalam tamkin. Tamkin itu sama istri gitu, melakukan itu. Kemudian fal qaulu, maka pendapat yang dibenarkan, yang diambil adalah qauluhu.
itu adalah pendapatnya Zaud. Kenapa? Li'annal asla adamu tamkin. Memang tidak ada kok suaminya yang tahu gitu. Fala yajibu, maka tidak wajib ketika tidak ada tamkin kepada suaminya, maka alaihi an-nafaqah, maka tidak wajib kepada istrinya kepada suaminya untuk ngasih nafaqah. Li'anna nafaqata tajibu bitamkin, karena nafaqah itu harus dengan tamkin. Jadi kalau istri tidak ngasih ya jatah dari suami tapi tanpa alasan, tidak ada ilat yang valid, maka nafako tidak dikasih. Artinya sama dengan hukum nusus. Nusus itu berani kepada suami. Terus minha istaromaan, ada orang membeli mak. Wada'a, kemudian orang itu mengaku binajasatihi, najisnya mak. Liyarudda, supaya mengembalikan man tadi hu terhadap airnya. Fal qaulu, maka pendapat yang yang diambil qaulul ba'i, yaitu pendapatnya ba'i, orang yang menjual. Jadi si A menjual air, si B membeli kepada si A. Kemudian si B bilang bahwa air ini najis, terkena najis. Maka yang dibenarkan, terus orang yang menjual, loh tidak, ini najisnya paling dari sampean tadi, yang sampean dibawa ke rumahnya sudah. Nah, di sini yang dibenarkan adalah qaulul ba'i. Kenapa? Karena li'anal asla tahuratul ma. Karena asalnya adalah suci, tidak najis. Terus syakka fit tahiri al muwayyir lil ma. Hal huwa qalilun au katsirun fal aslu baqa'ut tahuriyah. Jadi ada orang yang ragu di dalam kesuciannya. Li al mughayyir, yang itu merubah lil ma'i, terhadap air. Apakah air itu tohir itu kolil au kasir? Jadi begini, ada orang ini tohir dalam kitab ini itu dalam mukholid. Jadi air suci ini sudah kecampur gitu. Misalnya begini, ada air yang itu berubah karena sesuatu. Lah, berubahnya itu kalau itu sedikit, huwa qalilun, maka yadurru. Maka air itu tidak boleh. Artinya tidak boleh dipakai. Karena sudah tagoyur. Tapi la yadurru, maafan. Kalau qalil itu la yadurru. Tetapi kalau kathir, maka yadurru. Jadi ada air yang terkena sesuatu yang itu bisa merubah kepada air itu. Misalnya terkena sabun. Nah, kalau sabun itu sampai merubah kepada air, sampai banyak kathir, maka airnya yadur. Tapi kalau hanya kolil, sedikit, maka tidak. Fal aslu baqa'ut tahuriyah. Jadi jelas. Jadi asalnya memang tohur, suci. Gitu ya. Terus dulu, karena ini saya targetnya sampai langsung ke Tasik nomor 9, nanti saya buka pertanyaan nanti. Terus al aslu bara'atud dhimmah, asal itu melepas tanggungan. Bara'ah, asal itu bara'atud dhimmah, hukum asal melepas tanggungan. Contoh, tawajjahat al-yaminu alal mudda'a alaih, dihadapkan sumpah kepada mudda'a alaih. Mudda'a alaih itu yang didakwa. Fanakul. Enggak, ini kayaknya fakulun kayaknya. Fakulun, maka setiap mudda'a alaih dan mudda'i gitu ya. La yakdi, tidak bisa memutus alahi, atas yamin, bimujarridi qaulihi, hanya mujarrad qaulun, hanya itu hanya pendapatnya dari mudda'a alaih. Jadi begini maksudnya, ada orang itu disuruh bersumpah, berarti ini ada kasus yang itu mudda'a alaih, yang didakwa itu harus
dihadapkan dengan bersumpah, harus bersumpah. Kemudian dia tidak mau bimujarridi qaulihi. Dia tidak mau layak di alaihi bimujarridi qaulihi. Dia tidak mau disumpah. Maka li'annal asla bara'atu dimmatihi, maka asal itu membebaskan kepada tanggungan. Bal tu'ridu 'alal mudda'i. Akan tetapi harusnya sumpah itu dihadapkan kepada mudda'i. Itu ya. Jadi misalnya begini, kasusnya begini. Ada si A, ya. Si A itu dituduh berpacaran kepada si B. Kemudian si A bilang ke si B, si A dituduh pacaran oleh si B. Artinya si A pacaran dengan si B nuduh kepada si A bahwa si A itu berpacaran kepada si B. Kemudian si A itu tidak mau diajak sumpah, maka boleh si A itu lepas. Si A itu lepas dari yang dihadapkan yang tawajjuhat al-yamin kepada si A itu. Karena memang asalnya tidak ada, kecuali kasusnya itu ada hakim. Hakim yang memerintahkan untuk bersumpah boleh. Tapi kalau bimujarridi qaulihi, hanya dengan kehendaknya dari mudda'i, maka tidak diambil pendapatnya itu. Ya sudah, kalau tidak mau ya sudah. Gitu ya. Jadi ini kasusnya tidak mau bersumpah. Karena di sini tawajjuhat al-yamin, yamin mardud, yaitu yamin yang itu tidak digendaki oleh yang mudda'ali. Oke, selesai. Lau qala malaktukahu ala anturadda badalahu fa anqara al-akhid dzikral badl. Fal qaulu qaul akhid. Jadi begini. Jikalau ada orang yang mengatakan malaktukahu, ini saya kasihkan kepemilikan kepada kamu. Tetapi kamu ala anturadda badalahu. Kamu harus ngasih ganti dari ini. Kemudian singkat cerita, fa'angkaro al-akhid. Kemudian orang itu mengingkari hal itu. Begini, kadang begini, ada orang itu naruh sepeda. Si A naruh sepeda kepada si B misalnya. Si A bilang bahwa udahlah ini taruh di kamu saja dulu. Ini milik kamu. Nanti kamu ganti gitu. Ganti apa gitu. Nah, tetapi tidak tidak menerangkan dia bahwa secara sorry gitu. Kemudian singkat lama kemudian ketika ditagih badlunya itu, orang yang mengambil itu mengingkari kepada badalnya itu, sehingga yang diambil adalah qaulul akhid, karena li'annal asla bara'atu dimatihi. Gitu ya. Karena sebelumnya itu tidak jelas, mungkin akadnya itu tidak jelas. Akhirnya kemudian dipungkiri oleh si yang mengambil itu, sehingga yang diambil adalah pendapatnya akhir. Itu ya, pendapatnya orang yang mengambil. Terus lawih talafa, jikalau ada dua orang yang berselisih fi qimatil mutlaf, di dalam qimah harga barang yang dirusak. Haitsu sekiranya tajibu wajib qimatuhu, apa nih qimahnya alal mutlifihi, atas orang yang merusak, kal musta'ir, seperti orang yang meminjam. Fal qaulu qaulul gharim. Jadi begini, ada orang itu si A meminjamkan kepada si B barang. Kemudian barangnya itu rusak, mutlaf, rusak. Lah, kemudian si A itu ingin suruh si B itu mengganti qimah dari rusaknya itu. Maka yang mana yang dibenarkan, mana yang harus diambil? Maka qaulul gharim. Orang yang menghutang. Gharim itu. Yang ngasih pinjaman itu. Jadi misalnya si bukunya rusak. Kemudian si A menyuruh kepada si B untuk mengganti dari itlafnya itu, dari kerusakannya itu. Maka si B tidak mau. Maka yang benar adalah
pendapatnya gharim, orang yang menghutang. Apakah orang yang ngasih kepada orang itu, meminjamkan barang itu kepada si B, apakah akadnya itu boleh dipakai atau tidak? Ini lanjutan hukumnya dalam sarahnya ini, dalam takleknya. Jadi kalau pinjaman itu diizinkan untuk dipakai, ya, untuk dipakai silahkan. Ini saya pinjamkan buku ini, silahkan boleh dipakai. Maka tidak doman, karena akadnya gharimnya itu mengatakan boleh dipakai. Tapi kalau tidak boleh dipakai, kemudian dipakai, hanya dititipkan kemudian dipakai oleh CB itu, maka doman, maka harus menanggung. Jadi sesuai dari akad yang di depan itu. Li'anal aslah bara'atu dimatihi mimma zada. Selesai. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Soalnya agak ini soalnya. Agak jelimet-jelimet juga sebenarnya masalah ini ya. Silakan. Tanya Ustaz. Tanya Ustaz. Ya. Gini Ustaz, yang masalah pinjam meminjam tadi. Yang tadi ya? Misalnya kalau ya, misalnya dia saya punya motor, dipinjam oleh teman saya. Tapi ketika di jalan motor itu rusak. Artinya tidak bisa jalan. Nah, artinya saya minta dibenari motor itu sampai bisa jalan. Nah, ternyata ketika dibenari alat-alatnya itu banyak yang rusak, Ustaz. Jadi bagaimana itu hukumnya? Atau yang minjam yang benari semua, atau saya juga ikut bantu untuk benari, karena akadnya tadi dia minjam motor saya, kalau rusak dibenari gitu, Ustaz. Oh ya. Gini ya. Ustaz. Jadi akadnya berarti yang akad sepeda itu memang boleh dipinjamkan, boleh dipakai gitu ya? Iya. Boleh ya? Ya. Nah, Boleh. kalau boleh dipakai, maka seharusnya itu tidak doman. Kalau ikut di sini, ya, kalau istiqmalu makdunin di sini ada, maka itu tidak doman, karena akadnya boleh dipinjamkan. Ini dalam kitabnya. Tapi kalau yang terjadi di masyarakat, biasanya orang itu tetap katakan membantu memperbaiki gitu, karena sudah megang. Kalau di sini tidak ada ini, karena di sini kan ini kan masalah mutlafnya. Kalau ikut di sini itu tidak ada, tidak hukum, tidak doman. Jadi diperbaiki sama-sama atau bagaimana, Ustaz? Gimana? Diperbaiki sama-sama atau bagaimana? Atau dia yang memperbaiki? Karena rusaknya kan kalau sedikit mungkin bisa. Nggak, artinya diperbaiki sama-sama, Ustaz, yang kerusakan motor tadi. Yang terjadi seperti itu. Diperbaiki sama-sama. Karena karena sepeda itu kan gini, sepeda sebelum jalan, sebelum dikasihkan ke si B misalnya, itu masih baik-baik saja, masih bisa jalan. Iya. Nah, ternyata ketika dia jalan kok bisa barang itu rusak gitu. Maka berarti ada kemungkinan lain, ada dalil yang bikin merubah hal ini. Bisa jadi misalnya sudah dipinjam 3 hari, wah sudah. Meskipun yang di awal asalnya memang sudah barangnya masih bisa, kok bisa sampean pakai, kemudian seperti itu, ya sudah sama-sama memperbaiki gitu. Tapi kalau lawih talafa, di sini kan lawih talafa, jikalau berselisih, nah itu kembali kepada akad, maka yang dibenarkan qaul gharim. Apakah gharim itu dikasihkan, silakan pakai saja. Gitu ya. Mungkin sudah jelas. Ya, jelas Ustaz. Terus saya tanya Ustaz. Ya, Ibu. Ya tadi karena dijelaskan bahwa keyakinan tentang suci atau tidak, mana yang lebih yakin? Kalau laikan suci maka itu yang diambil dari sucinya. Dulu pernah dijelaskan bahwa kalau kita ragu kita sudah batal atau belum, maka asalnya
wudhu atau tidak, kan gitu. Kan asalnya wudhu, maka dia diambil tidak batal. Kemudian tadi saya sudah wudhu atau belum ya, maka diambil asalnya wudhu atau tidak gitu. Itu masuk yang sama-sama ragunya 50% semua atau gimana? Asal gimana ini kasusnya? Gini. Kalau ada orang yang apa namanya, misalnya dia ragu apakah dia punya wudhu atau tidak gitu ya, maka kembali kepada Ya, asal. Asalnya ya. sebelumnya itu dia punya wudhu, misalnya jam 2 tadi saya ngomong jam 2 dia sholat duhur, misalnya lambat dia sholatnya, kemudian jam 3. Nah di jam 3 dia sudah ragu nih, apakah saya apakah saya punya wudhu apa tidak, maka li anal asla, kembali kepada yang tadi. Jadi gimana? Tetap yakinun la yuzalu bisak. Jadi yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian al aslu baqau maka nama, bisa pakai ini. Jadi yang asalnya duhur itu saya punya wudhu. Nah, tetapi kalau di kitab ini itu yang pertama dulu, Bu. Yang pertama dulu apa? Karena contohnya mantayakona tohoro, yakinnya dulu, tohoro itu ditaruh pertama, yakin pertama. Kemudian wasyakka fil hadas. Nah, di sini fahuwa tohir. Ini yang diambil tohir. Tetapi yang contoh di bawahnya ada lagi minha mantayakona al hadas. Ya, yang pertama adalah hadas. Berarti kalau ada orang yang ragu kepada dua itu apakah suci atau tidak, berarti tergantung dari orang itu sebenarnya, Ibu. Itu yang merasakan. Jadi mana lebih persen yang mana? Tayakon at-tohor pertama atau tayakon al-hadas yang pertama? Itu kalau dalam contoh ini. Jadi kimusonifnya ini menaruh tayakon tohoro yang pertama, maka yang diambil tohoro. Tapi tayakon hadas yang pertama itu lafadznya, maka yang diambil hadas. Seperti itu. Nah, tetapi ada lagi inna masabata biyakin layar tafi'u illa biyakin. Nah, kemudian jikalau ada keyakinan yang bisa menambah kepada keyakinan, maka itu yang diambil. Jadi kira-kira wah ini saya sudah kentut kayaknya. Karena tadi saya kayak ada bunyi misalnya. Nah, lebih ada keyakinan lain lagi yang bisa menambah kepada keyakinan, maka itu yang diambil. Cuman catatannya adalah ulama yang ihtiyat, ulama yang lebih ihtiyat, lebih agak ketat hukumnya sedikit, dia tetap wudhu lagi. Karena di samping keyakinannya itu lebih menambah, kemudian juga tajdidul wudhu itu hukumnya sunnah. Itu ya catatan dari ulama gitu. Nah, dulu kan pernah dijelaskan gini. Kenapa? Dulu pernah dijelaskan gini, saya sudah wudhu atau belum ya, maka diambil yang belum gitu. Kan asalnya nggak wudhu, berarti ya diambil yang belum wudhu. Terus tadi saya batal atau belum ya, kan gitu. Berarti kan diambil yang tadi asal mulanya wudhu atau tidak, kan diambil wudhu, berarti tidak batal gitu loh. Maksudnya itu masuk kaidah apa? Karena hati-hati itu. Sama aja, Bu. Oke, masuk kepada yang awal, Bu. Apa? Gimana ini? Tergantung keyakinannya, Ustaz. Kalau memang keyakinannya dia ada wudhu, ya lanjut. Gimana? Tergantung kekuatan dia, keyakinan dia. Kalau dia merasa wudhunya ada, berarti masih ada asalnya. Enggak, yang kalau dia ragu ya sudah wudhu lagi. Enggak, yang dijelaskan dulu enggak menurut keyakinan, tapi dari asalnya gitu loh. Ya asalnya itu ya dari keyakinan tadi, Bu. Kan asalnya nggak wudhu, berarti kan kalau asalnya nggak wudhu ya memang nggak wudhu berarti, Mbak. Sudah wudhu. Intinya, kaidah itu intinya adalah kembali kepada asal. Jikalau asalnya tidak punya wudhu, maka kembalikan kepada tidak punya wudhu. Tapi kalau asalnya sudah punya wudhu, maka kembali kepada punya wudhu. Tetapi itu Bu, dibuktikan dengan misalnya jeda waktu. Kadang kan begini, sebenarnya bisa diterka gitu loh. Saya ini kan tadi dari jam 2 saya punya wudhu nih. Kemudian saya ragu di jam 3.
Nah, kalau kembali ke asal, maka punya udu. Karena jam 2 ke jam 3 itu masih sedikit dan belum ada aktivitas yang membuat dia menjadi tidak punya udu. Artinya dari jam 2 ke jam 3 itu masih dikatakan asal bisa. Karena ketika dia itu benar-benar melakukan hadas, kentut misalnya, pasti dia ingat. Karena syakun itu kriterianya agak panjang gitu. Kemudian menjadi syakun. Itulah mungkin ya. Ini sudah banyak rame di sini ini. Ini ada SMS sebentar, ada yang ngechat mungkin. Ada Ustadz. Monggo kalau ini apakah lanjut ke tasik apa enggak? Boleh tanya masalah tolak? Kenapa? Tanya masalah tolak. Ada lagi pertanyaan gitu ya? Ya, tolak, masalah tolak. Gimana Bu? Masalah tolak. Masalah talak. Ya. Oke, terus? Misal ada suami yang bercanda lah. Kamu itu bukan istri saya, tapi mantan pacar saya. Apa itu masuk talak kinayah? Gimana Bu? Mohon maaf ini karena sudah adanya sound di tetangga ini. Gimana? Kamu itu bukan istri saya, tapi mantan pacar saya gitu loh. Itu masuk talak apa enggak? Saya gak dengar ini. Coba di chat mohon Bu, di SMS mohon nggih. Di SMS ini. Kulo mohon maaf sangat. Memang di desa kulo ketika jam 5, sebelum jam 5 itu ada sound yang untuk buka gitu, tanya jawab gitu. Coba di SMS mawon. Monggo yang lain kalau SMS mawon. Biar kulo denger. Biar kulo bisa baca nih. Monggo di chat mon. Waalaikumsalam Ustaz. Sampun. Ya, saya bantu pertanyaan Seorang Ibu suami bercanda dengan kata-kata, ya. kamu bukan istri saya. Tapi apa ya? Kamu bukan istri saya, tapi mantan pacar saya. Kamu bukan istri saya, tapi mantan pacar saya. Apakah termasuk talak itu? Sebenarnya majes ini ya, masuk ke majes kayaknya dia. Kamu bukan istri saya, tapi mantan pacar saya. Artinya apa? Istri ya? Artinya apa berarti? Kamu bukan istri saya. Kinayah, tolak kinayah apa bukan gitu Ustaz pertanyaannya. Oh, kinayah apa bukan gitu ya? Ya. Kamu bukan istri saya, tapi mantan pacar saya. Jadi ini loh, kata-katanya itu kayak kamu bukan pertama, tapi mantan. Artinya seolah-olah menyebutkan istri gitu. Artinya kan istri berarti mantan pacar kan jadi istri. Tapi di depan dipakai kamu bukan. Kayaknya ini nggak masuk. Artinya tidak masuk talak. Karena satu dari kata-katanya kayak cuman kayak mengulang sesuatu tapi satu kata tapi hanya dengan gaya bahasa. Yang kedua dengan lafidnya, kosdunya bagaimana. Tapi menurut saya tidak ini. Satu lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah dengar jika pernyataan talak tidak di depan hakim pengadilan agama, maka talaknya tidak bisa dijatuhkan ke istri maupun penjelasan. Tidak. Gini. Kalau talak itu langsung terjadi.
niat bercanda atau tidak, kalau talaknya sore, misalnya saya talak kamu, maka itu terjadi. Nah, persoalan nanti di hakim itu persoalan masalah suratnya saja. Artinya diurus apakah lepas dari pencatatan sipil atau tidak. Tidak, kalau talak tidak nunggu hakim, langsung jatuh. Tapi kata ulama langsung rojak tuki bisa. Misalnya nih, saya talak kamu, terjadi, kemudian bilang rojak tuki, sudah berujuk. Tidak usah akad lagi seperti yang awal itu. Karena makanya talak itu tidak bisa dipermainkan, tidak boleh dipermainkan. Kalau talak lafadznya sore langsung terjadi. Tapi ada lafadz yang memakai lafadz fi'il mudhari. Kamu saya akan talak. Ada orang itu kadang pakai fi'il mudhari gitu. Kamu akan saya talak. Nah, tidak itu kalau pakai fi'il mudhari. Atau memakai syarat, jikalau kamu melebihi garis ini, maka kamu ketelak. Nah, baru itu. Jadi fi'il mudhari itu juga berpengaruh sebenarnya. Itu ya mungkin ya. Boleh tanya satu lagi, Monggo di chat di sesmaun Bu. Ini pulau sudah gak maksimal lagi soundnya nih di sini nih. Coba di sesmaun satu lagi gitu. Sudah belum? Assalamualaikum Ustadz, saya ingin sudah sebentar ya. Ini ada Ustadz, saya ingin bertanya dalam kasus seorang imam yang lupa jumlah rakaat dalam sholat. Bagaimana kaidah ini membantu dalam menentukan keputusan hukum? Kalau ada imam yang lupa jumlah rakaat, posisinya bagaimana dulu? Kalau misalnya dia begini ya, dia itu kurang satu rakaat misalnya, maka makmumnya itu kemudian imam itu sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi masih kurang satu, maka makmum itu langsung mufarokoh, langsung menambah satu itu. Terus sebentar, ini seorang suami ini berkata, saya angkat tangan masalah nafkah, dia lari dari tanggung jawab, apakah masuk talak? Saya angkat tangan masalah nafkah. Masih kinaya kayaknya Bu ini Bu. Saya angkat tangan masalah nafkah karena bisa jadi angkat tangan masalah itu mungkin nafkah yang bagaimana maksudnya, karena nafkah itu masih umum. Apakah nafkah batin, yaitu dalam masalah di kamar sama istri, itu kan juga masalah nafkah toh, nafkah masalah itu, atau nafkah masalah uang. Jadi menurut saya kalau hanya saya angkat tangan masalah nafkah, mungkin ini bisa masuk ke kinayah karena masih tidak sore. Seandainya bilang saya angkat tangan masalah nafkah dan saya tidak akan menafkahi kamu selamanya, dan terjadi benar, maka meskipun tidak mentalak tapi tidak ngasih nafkah, maka bisa nanti membeli pasak. Jadi ini masuk ke kinayah. Kinayah itu banyak, seperti misalnya saya kembalikan kamu ke orang tuamu. Saya kembalikan kamu ke orang tuamu. Jelas, itu kinayah. Terus kamu silahkan keluar dari rumah, itu kinayah. Saya angkat tangan masalah nafkah,
Kinayah masih kinayah. Tidak jelas masih butuh niat kepada orang itu. Tanyakan saja, maksudnya bagaimana ini? Tidak apa namanya, tidak mau angkat tangan itu nafkah maksudnya bagaimana? Apakah kamu tidak mau menafkahi saya lagi atau gimana? Tanyakan dulu. Kemudian dia pasti ngomong, artinya saya sudah tidak mau kepada kamu dan saya ingin, saya gitu biasanya. Ini masih kinayah ini. Ya kan suaminya nggak pernah menafkahi, kemudian seorang istri yang bilang, kan itu tanggung jawab kamu. Terus seorang suaminya bilang, kalau masalah nafkah saya angkat tangan, itu loh gitu, seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi dalam artian tidak angkat tangan, saya tidak mau kerja. Saya tidak mau kerja, kan kerja bukan termasuk ke ini, tidak kerja dan kerja kan tidak masuk ke talak. Artinya cuma masalah ekonomi nanti, masalah kesejahteraan, masalah kebahagiaan. Jadi saya tidak angkat tangan, itu masih umum, Bu. Artinya bisa jadi nanti yang mau ngasih nafkah ke orang tuanya, saya mau minta ke orang tua saya tidak mau kerja. Kan nafkah itu kan identik dengan pekerjaan pastinya. Nah, dia tidak mau kerja, tetapi istrinya yang mau kerja. Suami berdosa. Ini beda lagi. Kalau dia tidak mau menafkahi, tapi istrinya yang silakan yang bekerja, yang cari sendiri, itu berdosa. Ini lain. Karena amal mu'ilu fala yuzuku uduhu. Orang yang berkeluarga tidak boleh duduk. Itu dalilnya. Tidak boleh duduk. Artinya harus bekerja. Nah, itu persoalan lain. Tapi kalau masalah yang kata-kata ini masih kinayah ke saya. Itu mungkin ya. Mungkin cukup dulu ya. Besok lagi. Terima kasih, semoga manfaat. Senang sekali berjumpa dengan para ustadz ini dan Ibu Nyai. Nah, semoga manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.